first quantity over the second quantity, we get the new quantity for the velocity, or the speed if you are just consider it as a scalar, not a vector. But actually, this one is a vector. The problem is, in calculus also because this mainly talking about the average velocity, right? The average velocity or and you can imagine that if the velocity of a certain part object for its moving is defined as t. Mesti kecepatannya adalah vt. And what we can know here, let's say t square plus 2 may be equal to t. And this is the instantaneous velocity, kecepatan sesaat tentunya. Yang Anda ingat bahwa this p is actually the derivative of st, kan? Jadi dia turunan dari s, atau fungsi pergerakannya. Kalau ini pun kecepatan dari pergerakan di fisika yang Anda sudah belajar juga ini. Ini sama dengan vt. Nah, kalau hanya t misalnya diketahui, lihat, make t is equal to 2 for example, ya dalam second ini ya. The question that we can think about is that yes, for t is equal to 2 seconds, one thing that we can know is that the velocity of the object is in the particular time is just plug into here. Just plug into here, and you calculate 2 square plus 2 is equal to 8. Because ini melambangkan kecepatan sesaat, dan pada saat t kecepatan sesaatnya adalah ini. Jadi kalau t sama dengan 2, yang bisa didapat itu adalah kecepatan pada saat di detik kedua dari keadaan diam tadi, dari t sama dengan 0 gitu. Dan setelah 2 detik bergerak, pas 2 detik itu kecepatannya adalah 8 mungkin meter per second. Nah, pertanyaan menariknya adalah dari keadaan diam tadi pada saat t sama dengan 0, and then an object is moving from this t equals 0, and then here after 2 seconds, you may think that 2 seconds is very close, very short time, but of course when something is moving after 2 seconds, ya yang kita tahu di sini kecepatannya benda ini di sini adalah ini sudah p2 sama dengan 8 ya. Kalau pergerakannya adalah t kuadrat tambah 2. And itu yang paling jelas bisa ditahu. But the further question is, pertanyaannya sekarang, berapa jarak yang ditempuh ini? What is the distance traveled by the object? Sementara yang kita tahu kecepatannya bukan persamaan jarak. So, dengan konsep fisika kita bisa gambar t
kuadrat tambah 2T dari keadaan 0 begini atau yang bisa jadi begitu. Ini 2 ya, ini T, kemudian inilah V kecepatan. Kalau ada gambar 1 tambah berapa ini? 1 kuadrat tambah 2 berarti 3 ya. Itu grafiknya akan begini. Kalau 0 dia 0, dia kan begini. Kemudian terusnya min 1 itu 1 kuadrat tambah min 2 berarti min 1 ya di sini, dan dia akan begini. Nol, kemudian kalau 1 menjadi 3 dan kalau 2 menjadi 8 sama. Nah, ini 8. Tadi kan kita bicara tentang mulai dari 0, jadi ini tidak diambil. Inilah V. T sama dengan V kuadrat tambah 2T. Dari 0 sampai 2. Yang ada di sini ya kecepatannya pada saat 0 itu 0, berhenti, tidak bergerak apa-apa, and then it's moving following this velocity function, and then when all we can know is that after 1 second of moving, dia akan pas kecepatannya di sini adalah 3, dan setelah 2 detik kecepatannya menjadi 8. Kecepatan bisa ditahu. Nah, pertanyaan sekarang, berapa jarak yang ditempuh oleh benda itu dari titik diamnya tadi? Nah, dalam fisika dipelajari di sana, dan it's so inspired by mathematics actually, kalkulus, bahwa kecepatan ini, kami hitung kecepatan, dan ini adalah T sebagai interval waktu, maka panjang jarak yang ditempuh oleh benda tersebut yang bergerak itu adalah selain dari luas daerah ini. Dan karena itu terkait dengan luas, and then it is not forming a shape, regular shape like a triangle. It's just almost like triangle, but it's not triangle. Maka Anda bisa mencari, kalau inilah jaraknya sebentar, jarak yang ditempuh setelah 2 detik ya, bergerak. Ya kita harus pakai ini, cara mencari jarak itu, mencari luasan itu yang pakai poligon dalam, poligon luar, dan terserah yang mana mau pakai. Ya. Begitu konsep menjadi jarak itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva kecepatan dari waktu diam sampai waktu berhenti dalam pergerakan. Dan kalau Anda melihat contoh di situ, misalnya fungsinya dia adalah 1/4 D pangkat 3 tambah 1. Lihat di bagian akhir bab 4.1. Ya. Kemudian ditanyakan how far did it travel between T0 and T3. The problem can be solved by the method of differential equation in section 3.9, but we have something else in mind. Ya, dan kita pakai itu untuk mencari luasannya. Ini poligon luar yang dipakai, tidak ada masalah. And finally we got
the object travel about 8.06 feet between T0 and T3. Jadi dia mencapai jarak yang ditempuh itu dari titik diam sampai berhenti setelah bergerak selama 3 detik sejauh 8,06 kaki ya. Kaki betul panjang dia ini. Karena akan melihat bagaimana prosedurnya dengan poligon 2 untuk mencari luasan ini, luas untuk fungsi di sana seperempat maka 3 sampai. Okay. So you may see the conclusion here. What was true in this example is true for any object moving with positive velocity. The distance traveled in the area of the region under the velocity curve. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah luas daerah di bawah kurva kecepatan. Oke? Luas dari bawah kurva kecepatan. Baru berakhirlah bab 41 di situ. Itu penutup. Di fisika Anda coba ingat-ingat kembali gimana cara menentukan. Karena kalau kecepatan biasa yang ini yang diketahui ya, maka kan begini S sama dengan P kali T ya. P kali T. Tapi kalau Anda kerjakan begitu untuk yang begini tidak jadi karena P sendiri jadinya adalah untuk T sama dengan 2 berarti 2 dikali 8 jadinya 16. Padahal bukan ini buatnya cuma 8. Nah, kita mengacu pada itu untuk mengantar Anda semua memasuki bagian 43. Coba lihat kembali. Ada 2 di situ limit yang saya sudah tuliskan pada pertemuan kita hari Sabtu yang lalu. The first is limit for the definition of the derivative, and the second limit is for the definition of the definite integral or the Riemann integral. F(x) or f prime of x is equal to limit h approaching 0 dari nanti rumus turunannya. Kemudian yang baru saja diselesaikan di bagian 42 adalah limit jumlah Riemann untuk norma P mendekati 0 adalah integral a sampai b x dx. Oke. Lalu Anda baca penjelasannya di sini. These two kinds of limits appear to have no connection whatsoever. Jadi kedua limit ini kelihatannya tidak punya hubungan apa-apa. Kelihatannya, kalau Anda dibilang kelihatannya itu berarti tidak begitu asli. Kalau kelihatannya Anda cerdas, berarti tidak baik. Sama kan kayak artis tuh. Saya kalau dibilang orang kayak itu kan artis. Kenapa paling begitu? Kayak bukan saja artis, boleh artis kayak ini. F prime of x equal to limit h approaching 0, h kemudian f x plus h minus f x. Jalan. Second one is integral a to b f of x dx is equal to limit sigma e from 1 to n f x bar I delta xi norma p approaching 0. Dan bisa melihat tidak ada apa hubungannya antara kedua ini. Tidak kelihatan.
Dan kita baca saja, saya ikut membaca dengan Anda. Newton, now there is however a very close connection that she in this section. Sebenarnya ada hubungan yang sangat dekat di antara keduanya, akan kita lihat pada bagian ini. Newton and Leibniz are easily credited with the simultaneous but independent discovery of calculus. Yet the concept of the slope of a tangent line, which led to the derivative, were known earlier, having been studied by Blaise Pascal and Isaac Barrow years before Newton and Leibniz. And Archimedes had studied areas of curved radial line 1800 years earlier in the 3rd century BC. Why then do Newton and Leibniz get the credit? They understood and exploited the intimate relationship between antiderivatives and definite integrals. This important relationship is called the first fundamental German calculus. Jadi, kalkulus itu sebenarnya bukan pekerjaan yang digagas semula oleh Newton dan Leibniz, tapi dia keduanya itu yang memberikan pengkajian atau melakukan pengkajian yang lebih intens terhadap kalkulus. Khususnya mereka lah berdua yang memahami dan menggali hubungan yang sangat erat antara anti turunan dan integral tentu. Anti turunan integral tentu. Anti turunan itu integral satu. Hubungan inilah yang kemudian disebut dengan teorema dasar pertama kalkulus. Yang mengkaji sebelum Newton dan Leibniz itu ada Blaise Pascal, kemudian Isaac Barrow. Kalau Anda belajar sejarah, Anda tahu hubungan Isaac Barrow dengan Newton. Isaac Newton, dua nama itu. Oke. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan teorema dasar pertama kalkulus. Okay. You have likely met several fundamental theorem. Anda sudah pernah ketemu dengan beberapa teorema dasar. Apa teorema dasar yang Anda tahu sebelum? Teorema dasar. Kalau Anda mau lihat, ada di halaman ini 01, bagian 01, nomor 75 soal. Bab 0, coba lihat nomor 75 soal. Apa? Nomor 75 soal 0.1 di bab 0. Kan? Apa di situ? Ya, teorema dasar aritmetik. Itu salah satu teorema dasar. Apa yang dibilang dalam teorema dasar aritmetik? Setiap bilangan asli yang lebih dari satu pasti bisa ditulis sebagai hasil kali faktor-faktor prima yang unik, kecuali untuk urutan faktor. Ya. 4 kali 5 sama dengan 3 kali 3 kali 5. 12 itu 2 kali 2 kali 3, atau 2 kali 3 kali 2, atau 3 kali 2 kali 2. Itu disebut dengan unik, tapi bisa saja berbeda urutan faktornya. Cuma faktor itulah yang akan menjadi faktor prima untuk 12. 45 itu faktor primanya adalah 3, 3, 5. Anda bisa bilang 3, 5, 3 atau 5, 5, 3, 3. Jelas, itulah faktor primanya, ya. 3 kuadrat ini 12,
12, kalau 6, 2 kali 3 atau 3 kali 2. Itu teorema dasar aritmetika. Ya. Kembali ke bab 43. The fundamental theorem of arithmetic says that the whole number factors uniquely into a product of primes. Jadi bilangan bulat difaktorkan secara unik atau tunggal. Caranya faktorkannya tunggal ke dalam hasil kali bilangan-bilangan prima. Ada juga teorema dasar aljabar. Nah, itu menarik juga. Anda seharusnya akan sekarang belajar mungkin aljabar. Oh, yang istilah itu ya, ada aljabar dasar. Kalau elementer juga sekarang ini akan ada aljabar linear elementer. Ya, itu dah tentu ini aljabar. Apa yang dia bilang di teorema dasar aljabar? Kalau ada cukup banyak berderajat n, pasti memiliki n akar. Jadi persamaan pangkat 2 itu pasti 2 akarnya. Ya, terserah akarnya imajiner atau real. Yang jelas pasti 2 akarnya. Dan kita memainkan itu dengan melihat diskriminan. Kalau diskriminannya sama dengan 0 berarti akarnya real dan sama. Kalau diskriminannya positif, maka akarnya real dan berbeda. Kalau negatif diskriminannya berarti akarnya imajiner, ya, atau bilangan kompleks dan berbeda. Kalau diskriminannya adalah kuadrat sempurna, misalnya D sama dengan 4, D sama dengan 9, D sama dengan 1, that's all perfect square, maka akarnya pasti bilangan-bilangan rasional. Ya, itu memainkan akar. Kalau polinomialnya berderajat 1, yaitu fungsi linear, pasti akarnya hanya 1. X tambah 2 sama dengan 0 kan, X sama dengan min 2. Kalau pangkat 3, pasti 3 akarnya itu. Dan 3 itu yang menarik. Karena 3 bisa 3-3-nya real. Yang bisa yang lain adalah 2 imajiner, 1 real. Tidak mungkin 3-3-nya imajiner. Karena imajiner yang satu harus direalkan dengan imajiner yang lain. Kalau pangkat 4, pasti 4 akarnya. Pangkat 5 pasti 5. And you will learn much about this one. Ada nanti kalau Anda mengambilnya, kalau mau ya, mata kuliah namanya kompleks analisis. Analisis kompleks. Itu di atasnya analisis real. Very important unit, karena saya ingat saya kemudian menjadi dosen di sini, materinya disuruh ajarkan itu analisis kompleks. Back 1999. Yeah. Any fundamental theorem should be studied carefully and then permanently committed to memory. Jadi seharusnya semua teorema dasar itu harus Anda pelajari atau kaji secara seksama, ya, hati-hati. Yang diharapkan bahwa semua itu akan melekat di memori Anda secara permanen.